Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, yang masih memberikan kita umur sehingga pada hari ini kita masih bisa kembali bertolabul ilmi yang Masya Allah gitu ya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan juga kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang suri tauladan kita. Beliaulah seorang yang patut kita jadikan idola karena Masya Allah gitu ya, seluruh perilaku beliau ini luar biasa, patut kita tiru ya. Baik anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan saya Ibu Filma. Pada hari ini kita akan belajar bareng lagi ya. Nah, tapi sebelum kita belajar bareng, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala suatu pekerjaan itu kalau kita awali dengan basmalah, maka akan menjadi keberkahan untuk kita. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi yang menarik dan saya rasa ini familiar gitu ya buat teman-teman, dan ini penting banget nih buat para remaja. Apa itu? Yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina ya anak-anakku sekalian, mungkin ini tuh sebenarnya perilaku yang nauzubillah gitu ya, seharusnya kita hindari gitu. Apalagi mungkin adik-adik, anak-anakku ini masih remaja dan harusnya jangan sampai gitu ya terjebur ke dalam kemaksiatan yang itu tadi nih yang saya sebutkan gitu ya, zina atau pergaulan bebas. Nah, tapi realitas sekarang gitu ya, ternyata banyak banget remaja tuh yang nauzubillah gitu ya sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan mungkin kalau anak-anakku lihat di lingkungan gitu, mungkin ada gitu ya satu dua yang nauzubillah, mohon maaf gitu ya, ada yang dia itu belum menikah tapi hamil duluan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kan ini adalah kemaksiatan, tapi terkadang di tempat kita itu ya sudah dianggap hal yang lumrah gitu ya. Dan ini yang akan kita bahas pada pelajaran kita hari ini gitu ya. Sebenarnya pergaulan bebas, zina itu apa sih gitu ya, hukumnya itu bagaimana, dan apa sih dampak yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan hal tersebut. Oke, mari kita pelajari bersama ya. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja gitu ya kita bahas. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan pengertian zina. Jadi zina itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu zana yazni, yang artinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat ajaran Islam. Nah, zina sendiri itu disebut dengan kata-kata fahisah, yang artinya apa? Yaitu perbuatan keji gitu ya. Jadi zina secara istilah itu adalah hubungan selayaknya suami istri, padahal belum suami istri loh gitu ya, baru selayaknya gitu ya, nggak ada ikatan dalam pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Jadi zina itu misalnya salah satu ada yang sudah menikah, satunya belum, maksudnya tapi mereka itu bukan tidak terikat hubungan suami istri gitu ya. Nah, itu disebut dengan zina gitu ya. Dan zina sekali lagi saya tekankan ini adalah perbuatan yang keji atau perbuatan yang terlarang. Dan anak-anakku sekalian, para ulama itu sudah sepakat bahwasannya zina itu hukumnya haram, dan ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk ya. Anak-anakku sekalian ya, zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina muhson, dan yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Yaitu apa sih gitu ya.
Nah, kalau zina muson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Sementara zina ghairu muson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Nah, kemudian hukumannya apa untuk mereka gitu ya. Nah, kalau zina muson itu zina yang sudah dilakukan oleh orang yang menikah gitu ya. Nah, itu hukumannya adalah dirajam. Ya, nauzubillah. Dirajam ini badannya dimasukin ke dalam tanah gitu ya, kemudian tersisa kepalanya, kemudian kepalanya tuh dilemparin batu sampai meninggal. Nauzubillah min zalik ya. Nah, kalau zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah gitu ya, atau disebut dengan zina ghairu muhsan, itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Nah, nauzubillah banget gitu ya. Nah, ini hukumannya tuh luar biasa berat ya anak-anakku. Makanya please dong, tolong banget ya buat kalian jaga diri kalian. Anak-anakku sekalian, sekarang kita comeback nih, kembali ke Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, tadi kan di situ dijelaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Nah, mendekati aja tuh nggak boleh, apalagi zinanya gitu. Nah, sekarang kita akan lihat gitu ya, apa saja sih hal-hal yang mendekati zina. Yang pertama adalah pacaran. Nah, mungkin buat anak-anakku sekalian, kayak apa ya, sekarang tuh kayak udah sering banget gitu ya dengar kata-kata pacaran, ini pacarku bu gitu, atau ini doiku, ini gebetanku, ini ya pokoknya yang intinya tuh adalah kekasih gitu ya, padahal belum menikah. Bahkan mungkin panggilannya itu lebih mesra daripada orang-orang yang sudah menikah gitu. Nah, ini nauzubillah ya anak-anak ya. Jadi pacaran itu adalah salah satu hubungan yang bisa mengarahkan ke dalam perzinahan gitu ya. Kenapa? Karena ya udah sering komunikasi gitu ya, bahkan mungkin sering ketemu. Nah, itu setan itu seneng banget tuh di situ gitu ya. Bahkan setan akan terus membisiki gitu ya untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak gitu. Makanya yuk hindari pacaran gitu. Buat apa sih pacaran teman-teman gitu. Adik-adikku sekalian, kalian itu kalau nggak pacaran juga oke kok gitu ya. Jadi saya pernah denger gitu ya, seorang guru gitu ya, di salah satu di TikTok gitu ya, akun salah satu guru di TikTok, dia bilang gini malahan, jadi anak-anak yang pacaran itu sebenarnya mental health-nya kurang gitu ya. Jadi lebih baik anak yang nggak pacaran ketimbang anak yang pacaran. Kenapa? Karena kalau pacaran tuh dia akan dikit-dikit ngeluh sama pacarnya, dikit-dikit bakalan curhat tentang aku gini yang gitu ya. Nah, itu kan berarti kesehatan mentalnya kurang gitu ya. Dan kemandiriannya kurang, karena apa-apa ini loh yang gitu. Nah, padahal dia belum menikah. Nah, itu seharusnya dihindari ya anak-anakku sekalian. Jadi hindarilah pacaran. Dan saya termasuk orang yang apa ya, akan merasa perempuan itu akan lebih berharga ketika dia tuh nggak mau dipacari tapi langsung dinikahi gitu ya. Dan anak-anakku sekalian, apalagi yang perempuan nih, itu sebenarnya rawan banget, karena kalau misalnya terjadi perzinahan nih gitu ya, itu kan kalian tuh yang bakal dampaknya tuh bakal kelihatan banget gitu. Misalnya nauzubillah nih, hamil gitu ya. Kalau yang laki-laki misalnya sudah melakukan perzinahan, kabur, nggak ada bekasnya ibaratnya gitu. Tapi kalau anak-anakku yang perempuan itu bakal kelihatan gitu. Jadi please dong buat yang perempuan khususnya gitu ya, itu tolong jaga dirimu ya. Dan kemudian anak-anakku sekalian, selain pacaran ada hal-hal lain yang mendekati perzinahan gitu ya, atau mendekati ya yang dimaksud dengan wala taqrabu zina, yaitu apa gitu ya. Itu yang selanjutnya adalah nonton video porno. Nah, ini tuh sering banget ya, bahkan mungkin kan anak-anak tuh sering banget ya buka sosmed. Nah, kadang memang sih di sosmed, di Google itu kadang kita carinya apa, itu akhirnya muncul ya gitu konten-konten yang mungkin mengarah ke porno. Nah, ini konten porno ini tuh sebenarnya nggak bagus gitu ya. Ini bikin pikiran kita tuh nggak sehat anak-anakku. Jadi ketika kalian itu nonton video porno, maka apa ya, ibaratnya video porno tuh nagih gitu loh. Jadi ketika kalian nonton, maka itu akan kepengen untuk nonton lagi. Nah, ini nggak bagus buat pikiran kalian, mental health kalian, kesehatan mental kalian tuh nggak bagus. Jadi tolong gitu ya, jangan coba-coba untuk nonton video porno. Kalau seandainya pun ada cuplikan gambar nih, atau yang kira-kira ketika teman-teman scroll di Google atau misalnya di sosmed lainnya muncul gambar-gambar yang mengarah ke hal-hal yang seperti itu, langsung aja di skip gitu ya, langsung aja nggak usah ditonton. Karena biasanya kan kalau di sosmed itu ketika kita nonton gitu ya, maka nanti akan muncul video yang sama gitu. Nah, hindari hal yang seperti itu ya. Nah, kemudian
anak-anak sekalian, yang ketiga adalah hindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan kemaksiatan yang seperti itu gitu. Misalnya tempat-tempat apa ya, diskotik gitu ya mungkin ya. Terus bisa juga klub-klub malam yang nggak jelas gitu, nggak usah lah ngapain gitu, mending teman-teman ke pengajian aja gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan taklim remaja kan banyak ya. Nah, ikut hal-hal yang seperti itu daripada menimbulkan kemaksiatan dan kemudorotan buat anak-anakku sendiri gitu. Itu juga gitu ya teman-teman, juga ketika baca misalnya buku bacaan, atau misalnya ada nih di sosmed gitu ya, muncul bacaan-bacaan novel atau apa, kan sekarang ada banyak ya novel-novel yang berbasis web gitu ya. Nah itu please gitu ya diperhatikan, kalau seandainya kontennya itu mengarah ke porno gitu, itu nggak usah. Terus mungkin ada juga komik-komik yang berbau porno, itu nggak usah dibaca teman-teman ya, cari aja yang religius aja gitu lah, yang ketika kita baca tuh malah dapat pahala gitu. Jangan cari yang jadi kemudorotan buat kita, jadi kemaksiatan dan jadi bumerang buat kita sendiri gitu ya. Nah terus khususnya buat yang perempuan nih gitu ya, please dong tutup auratnya gitu, tolong diperhatikan gitu ya teman-teman, pakai jilbab yang rapi, pakai busana muslimah gitu ya, sehingga tidak merangsang atau tidak menimbulkan syahwat untuk yang laki-laki juga. Tolong bantu yang laki-laki ini untuk bisa mengendalikan pandangannya juga gitu. Jadi jangan teman-teman pakai pakaian yang ketat, kemudian teman-teman pakai pakaian transparan. Nah ini kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu. Jadi terkadang mohon maaf nih, ada kasus pemerkosaan tuh juga sebenarnya bukan serta-merta salah yang laki-laki, tapi juga perempuannya seperti itu gitu. Jadi tolong sama-sama menjaga. Oke, next anak-anakku semua. Nah setelah tadi kita bahas tuh ya apa saja sih yang mendekatkan kepada perzinahan gitu ya, tadi juga kita bahas pengertiannya, dalilnya dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas apa sih dampak atau hal-hal yang akan terjadi ke kita kalau kita melakukan pergaulan bebas dan zina. Nah tentunya ada dua dampak nih, satu dampak di dunia, satu dampak di akhirat. Nah yang pertama kita akan bahas dampak di dunia dulu. Yang pertama tentunya akan menghilangkan kewibawaan ya. Jadi misalnya ini mohon maaf teman-teman terjerumus pergaulan bebas atau mohon maaf nauzubillah berzina gitu ya. Nah itu pasti pandangan masyarakat terhadap teman-teman itu akan menurun drastis gitu ya. Misalnya tadinya tuh teman-teman dianggap orang yang baik, solihah, tapi kemudian melakukan hal yang seperti itu, maka pasti teman-teman tuh udah nggak respect lagi, akan nganggap oh dia mohon maaf ya wanita seperti itu gitu. Nah ini tentunya akan membuat citra diri kita itu berkurang dan menurun banget gitu. Nah ini hal yang harus dihindari ya anak-anakku ya. Nah kemudian menyebabkan kefakiran ya. Jadi sebenarnya zina tuh akan membuat kita tuh juga fakir, miskin gitu ya. Jadi teman-teman dihindari ya. Kemudian yang ketiga akan memperpendek umur kita. Jadi perilaku zina itu akan membuat kita itu pendek umur, apalagi kalau seandainya zina itu dilakukan berulang kali sehingga terkena nauzubillah gitu ya, penyakit berbahaya HIV AIDS. Nah ini kan bahaya banget, jadi tolonglah jaga diri kita gitu ya. Yang jelas selain itu juga teman-teman pasti ya jadi malu ya, jadi apa ya, kalau saya sih gini teman-teman, anak-anakku semua, ketika teman-teman itu mau melakukan kemaksiatan, please ingat orang tua kalian gitu. Orang tua kalian tuh selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Orang tua kalian itu bahkan mungkin orang yang pengen gitu ya kalian itu hidupnya lebih baik daripada mereka gitu. Dan mungkin mereka itu akan menempatkan kebahagiaan kalian di atas kebahagiaan mereka gitu. Jadi tolong gitu, jangan sakiti mereka, sakiti perasaan mereka, jangan hancurkan cita-cita mereka gitu ya dengan perilaku kalian yang seperti itu. Mereka itu gak pernah capek loh buat mendidik kalian, buat nyekolahin kalian, buat memberikan yang terbaik lah buat kalian semua gitu. Mungkin ada orang tuanya yang buruh gitu ya, pekerja lepas yang mungkin kerjaannya tuh mohon maaf pemasukannya tuh nggak selalu hadir gitu loh, nggak selalu ada, tapi mereka nggak pernah capek gitu, mereka nggak pernah lelah, mereka nggak pernah ngeluh, mereka selalu semangat, kehujanan gitu, panas, it's okay gitu ya. Itu demi siapa? Demi kalian guys gitu. Jadi ingatlah teman-teman, ketika teman-teman itu mau menghancurkan masa depan
teman-teman, masa depan anak-anakku semua dengan hal-hal yang nggak bermanfaat kayak tadi tuh, tolong dong ingat orang tua kalian yang sudah membesarkan kalian, yang sudah memberikan sepenuh cintanya buat kalian, ya. Paling tidak gini, konsepnya adalah kalau kita nggak bisa memberikan kebahagiaan mereka dengan prestasi-prestasi kita gitu ya, paling tidak kita jangan melukai hati dia dengan perilaku kemaksiatan kita. Bisa ya anak-anakku semua ya. Oke. Itu gitu ya. Dan jelas ketika kalian zina itu, orang tua kalian pasti malu banget, pasti mereka akan menganggap bahwa saya sebagai orang tua sudah gagal mendidik anak saya gitu ya. Saya sebagai orang tua sudah apa ya, teman-teman pasti malu banget lah orang tua kalian gitu ya. Jadi tolong jangan melakukan hal itu ya. Tadi kita sudah bahasnya dampak di dunia, sekarang kita akan bahas dampak di akhirat. Ya pastilah Allah bakal marah yang pertama gitu ya, pasti Allah itu bakal murka dengan orang yang zina, karena sebenarnya apa, Allah itu sudah memberikan konsekuensi ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh sudah bergelora nih nafsunya atau cintanya, udah nikah aja gitu. Masya Allah loh, nikah itu banyak pahala ibadah yang luar biasa gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah, kalau teman-teman belum sanggup gitu ya, maka banyak berpuasa. Jadi teman-teman boleh menikah ketika teman-teman sudah merasa sanggup dan siap gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman sudah ngerasa saya sudah sanggup, sudah siap, dan saya nggak bisa menahan nafsu saya nih, saya harus menikah, kalau nggak malah saya zina, nah sudah nikah saja gitu, nggak masalah kok nikah gitu ya. Dan bahkan nikah itu jadi ladang pahala buat teman-teman daripada kalian harus berzina ya. Kemudian tentu mendapatkan hisab yang buruk di akhirat nanti dan mendapatkan siksa yang pedih ya. Jadi selain kita itu dapat dampak di dunia nggak enak gitu ya, kita juga mendapatkan dampak di akhirat yang jauh lebih nggak enak. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan bahas gimana sih caranya supaya kita itu nggak terjerumus ke dalam pergaulan bebas ataupun zina ya. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Jadi sekarang kan teknologi semakin canggih ya, nah itu kita harus semakin berhati-hati. Kemudian yang kedua, kita harus menutup aurat, khususnya buat yang perempuan nih gitu ya, karena Masya Allah kalian itu indah ya. Jadi tolong keindahannya tuh gak usah diumbar-umbar lah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah selektif dalam memilih teman. Jadi kalau seandainya kalian itu merasa temenmu si A misalnya itu nggak bagus buat kalian, suka ngajak ke maksiatan, ya udahlah mulai pelan-pelan untuk menjauh gitu ya. Dan lebih memilih kepada teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, ingatin sholat, ingatin ikut majelis taklim. Nah teman-teman yang seperti ini nih yang harusnya kita rangkul erat-erat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari tempat-tempat kemaksiatan. Jadi kalau misalnya ada tempat yang terindikasi nih tempat itu adalah sarang maksiat, ya nggak usah ke situ, nggak usah coba-coba untuk ikut-ikutan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya anak-anakku di sekolah nih ikut organisasi, ikut pramuka, ikut rohis, paski, PMR atau hal yang lainnya gitu. Jadi ketika teman-teman itu aktif berorganisasi, maka teman-teman itu akan lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Ya karena sudah disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu teman-teman banyak mengingat Allah ya, zikrullah. Dan yang terakhir, banyak berpuasa, karena puasa ini adalah perisai nafsu. Baik anak-anak sekalian, demikianlah tadi penjelasan dari saya terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua gitu ya, sehingga kita semua itu bisa terbebas dari kemaksiatan, kita semua itu bisa menghindari gitu ya dari larangan Allah ini tadi, yaitu yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Semoga kalian sukses dimanapun kalian berada. Semoga kalian tuh bisa menjadi singgelilah ya, yang akhirnya nanti berproses menjadi muslim-muslimah yang baik, kemudian menemukan jodoh yang Masya Allah ya, jodoh yang kita harapkan, jodoh yang bisa menjadi penentram hidup kita, jodoh yang ya dialah sebaik-baiknya pendamping untuk kita. Jadi simpan dulu nih cinta-cintaanmu gitu ya, jangan umbar kemanapun, tapi berikanlah kepada pasangan halalmu. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.